Oke, welcome back to my channel Hashtag Open Your Mindset. Oke adik-adik, selamat pagi, siang, dan malam buat adik-adik sekalian, terkhususnya bagi adik-adik dan teman-teman yang setia menunggu konten-konten kakak. Kakak berterima kasih sekali. Dan bagi adik-adik dan teman-teman yang baru pertama kali melihat konten atau berkunjung di channel kakak kali ini, kakak meminta tolong kepada adik-adik tekan tombol subscribe di bawah video ataupun konten kakak kali ini, dan jangan lupa untuk like and share kepada teman-teman lainnya agar informasi ataupun ilmu yang adik-adik peroleh dari video ataupun konten ini dapat menyebar luas kepada teman-teman lainnya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan tes psikologi, di mana konten-konten sebelumnya yang pernah kakak buat terkait dengan tes quarter, tes Pauli atau koran, tes angka hilang, maupun untuk kali ini terkait dengan tes deret gambar, itu merupakan satu kesatuan dari jenis-jenis tes psikologi yang akan sering diadakan pada saat penerimaan, baik di kepolisian, di TNI, sekolah kedinasan, BUMN, perguruan tinggi negeri, maupun perguruan tinggi yang mengadakan tes psikologi ataupun instansi lainnya. Oke adik-adik dan teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja beralih ke pembahasan. Sesuai dengan topik yang kita bahas, yaitu deret gambar, berarti berhubungan terkait dengan susunan ataupun urutan gambar-gambar yang memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan. Di sini kita akan dihadapkan beberapa gambar yang memiliki pola-pola yang berbeda. Seperti yang dilihat di layar, gambar di atas merupakan soal ya adik-adik dan teman-teman, itu biasanya terdiri dari 4 gambar. Jadi kita menentukan gambar kelima atau gambar berikutnya dari soal. Dan di bawah merupakan kunci jawaban, di mana kita disuruh mencari salah satu gambar yang merupakan lanjutan dari soal yang ada di atas. Di pola-pola tersebut kita disuruh untuk menganalisa. Oh iya adik-adik, dari tes ini kita diuji bagaimana kemampuan kita dalam menganalisa suatu permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi kita disuruh untuk memecahkannya dan memberikan solusi. Untuk itu, sesuai dengan tujuan dan definisinya tadi, adik-adik bisa mengerjakannya. Untuk soal pertama ini, adik-adik pertama harus menganalisa gimana pola dari susunan pola pertama, pola kedua, pola ketiga, dan pola keempat. Dari pola tersebut akan memiliki kesinambungan antara pola 1 sampai pola yang terakhir. Jadi, kakak memberikan waktu kepada adik-adik dan teman-teman untuk menjawab soal pertama ini secara cepat. Oke, langsung saja ke pembahasan, dan jawaban dari soal pertama kita ini adalah jawaban B. Kenapa bisa B? Kita lihat pola dan kita analisa soalnya. Dari soal pertama kita ini, titik hitam dikalikan dengan angka 2. Kita lihat pola pertama, titik hitam berjumlah 2. Jadi dikalikan 2, maka hasil pengkaliannya akan berjumlah 4 titik hitam, terlihat dari pola yang kedua. Titik hitam pada pola yang kedua berjumlah 4 dikalikan dengan angka 2, maka hasil pengkaliannya akan berjumlah 8 titik hitam yang terlihat di pola yang ketiga. Di pola yang ketiga, titik hitam berjumlah 8 dikalikan angka 2, maka menghasilkan 16. Pada pola yang keempat, titik putih mewakili 10 titik hitam, maka 16 dari hasil pengkalian pola 3
mewakili 1 titik putih dan 6 titik hitam. Dari pola yang keempat, titik berjumlah 16 dikalikan dengan angka 2 menghasilkan 32 titik. Di sini yang dapat mewakili 32 titik adalah jawabannya B, adik-adik dan teman-teman. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya kakak memberikan waktu kepada adik-adik untuk menjawab soal selanjutnya. Pahami pola dan jawab secara cepat ya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik dan teman-teman, untuk jawaban soal ini adalah B. Kita lihat polanya. Terlihat di sini ada arsiran hitam pada soal yang ternyata berputar searah jarum jam. Perhatikan juga bagian dalam bujur sangkar. Ternyata garis yang berputar 45 derajat yang searah dengan gerak jarum jam jika berputar sudah penuh 360 derajat, maka jumlah garis akan bertambah. Sehingga kita lihat jawaban yang paling tepat adalah B. Oke adik-adik dan teman-teman, seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kakak berikan waktu untuk adik-adik menjawab. Silakan analisa dan lihat bagaimana pola dari soal tersebut. Oke adik-adik dan teman-teman, mari kita jawab soal ini. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa bisa B? Coba kita perhatikan kotak kecil yang tidak diblok atau tidak dihitamkan dari kejauhan. Ternyata bentuk angka terlihat di dalam kotak. Ada angka 3 untuk pola yang pertama. Pada pola yang kedua terlihat angka 4. Pola yang ketiga terlihat angka 5. Dan pola yang keempat terlihat angka 6. Berarti untuk pola selanjutnya adalah membentuk angka 7. Yang tepat adalah jawabannya B. Oke adik-adik, ingat selalu analisa dan lihat polanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kakak berikan waktu kepada adik-adik untuk menganalisa dan melihat bagaimana urutan pola pada gambar. Oke, dijawab secara cepatnya adik-adik dan teman-teman. Oke adik-adik dan teman-teman, jawaban untuk soal ini adalah yang C. Coba kita perhatikan anak panah pada soal gambar tersebut. Anak panah tersebut semuanya tegak lurus membentuk huruf T. Jadi kita cari gambar yang mempunyai bentuk yang sama dari pola atau soal di atas. Jawaban yang tepat adalah C adik-adik dan teman-teman. Oke, seperti itu polanya adik-adik. Kita beralih ke soal berikutnya. Kakak berikan waktu pada adik-adik secara cepat untuk menjawab dari soal berikut ini. Langsung saja kita jawab adik-adik dan teman-teman. Jawaban dari soal ini adalah C. Perhatikan bagian yang berwarna hitam di tiap-tiap gambarnya. Ternyata bagian hitam tersebut berpindah tempat searah jarum jam adik-adik dan teman-teman. Dan gambar yang selanjutnya yang paling cocok adalah gambar yang jawabannya C adik-adik. Oke, seperti itu ya penjelasan dari soal ini. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kakak berikan waktu kepada adik-adik untuk menganalisa serta lihat pola pada soal selanjutnya ini. Oke, dijawab secara cepat ya adik-adik. Untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa C? Kita lihat adik-adik polanya. Perhatikan untuk kedua jenis segitiga, yaitu segitiga putih dan segitiga hitam. Untuk yang segitiga putih adik-adik, itu diputar 90 derajat searah dengan jarum jam. Sedangkan untuk segitiga hitam diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi yang paling tepat yaitu jawaban C adik-adik dan teman-teman. Seperti itu pola dan analisa dari gambar tersebut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Silakan untuk adik-adik dan teman-teman menjawab soal ini secara cepat. Lihat pola dan analisa gambar. Oke adik-adik dan teman-teman, jawaban untuk soal ini yang paling tepat yaitu D. Kenapa bisa D? Perhatikan 4 buah gambar kecil yang ada di kotak besar pertama. Di kotak besar kedua, ternyata salah satu gambar kecil membelah menjadi 2 bagian. Begitu pula untuk kotak besar ketiga, satu gambar kecil membelah lagi menjadi 2 bagian juga. Begitu seterusnya, hingga sampai ke kotak kelima dan merupakan jawaban dari soal, yaitu gambar B. Oke, tuh pola dan analisa dari soal ini adik-adik dan teman-teman. Oh ya adik-adik dan teman-teman, sekian yang bisa kakak sampaikan terkait dengan deret gambar pada tes psikologi. Trik untuk mengerjakan soal ini, yang pertama yang adik harus lakukan yaitu ketenangan. Adik-adik harus menjaga ketenangan diri adik-adik, konsentrasi adik-adik, dan pahami pola dan analisalah gambar pada soal tersebut. Dan persiapkanlah diri adik-adik dengan cara berlatih secara terus-menerus agar menjadi suatu kebiasaan dan mempermudah adik pada saat tes secara langsung. Oke, untuk penutup kali ini kakak mengambil sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Oke adik-adik dan teman-teman, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah channel kakak kali ini, dan berbagilah kepada teman-teman lainnya agar saling berbagi ilmu pengetahuan terkait dengan deret gambar pada tes psikologi. Bagi teman-teman, thanks for watching my channel, #openyourmindset. Sampai jumpa pada konten-konten atau video-video selanjutnya yang akan kakak buat kepada adik-adik dan teman-teman sekalian. Oke, see you.